liputannya. Bulan Januari ini agaknya menjadi bulan yang penuh harap-harap cemas bagi artis Alice Norrin. Pasalnya, istri dari Alvin Yuda Patria yang tengah hamil tua ini diprediksi akan melahirkan di bulan ini juga. Kehamilan Alice Norrin ini menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu selama 5 tahun terakhir setelah ia menikah lagi di tahun 2011 lalu. Artis cantik lainnya yang juga diprediksikan akan melahirkan pada awal tahun 2017 adalah Andin Aisyah. Penyanyi jazz yang memiliki segudang bakat ini tengah memasuki usia kehamilan 9 bulan. Kendati sudah mendekati hari persalinan, Andin masih saja tetap seksi dengan perut buncit. Sebagai orang yang aktif, meski hamil besar, Andin tetap saja rajin berolahraga. Ia berharap sang bayi dapat lahir secara normal nantinya. Bila Alice Norrin dan Andin sudah siap-siap untuk segera memasuki masa persalinan, tidak demikian dengan Nia Ramadhani. Dengan usia jabang bayi yang masih menginjak angka 4 bulan, Nia masih tenang-tenang saja menunggu masa lahiran yang diprediksi pertengahan tahun ini. Namun ada fakta unik di balik kehamilan Nia kali ini. Ternyata ia sama sekali tak melakukan program bayi dan mengaku kebobolan. Seperti yang kita ketahui, Nia memang baru saja melahirkan anak keduanya beberapa waktu lalu. Disebut sebagai artis awet muda, membuat Putri Titian gagal tampil elegan sebagai seorang calon ibu. Artis yang perutnya makin membuncit ini masih terlihat imut seperti anak baru gede. Jika Andin diperkirakan akan melahirkan di bulan Januari, Tian diprediksikan akan memiliki seorang bayi pada bulan Maret mendatang. Aryani, pasangan artis Aryani Fitriana dan Doni Michael kini tengah berbahagia. Pasalnya setelah menikah pada bulan Januari 2016 lalu, Aryani Fitriana akhirnya positif hamil. Artis cantik 28 tahun ini pun mengaku sangat senang dan bersyukur karena ia dan sang suami akan segera mendapatkan momongan. Seraya menunggu masa kehamilan sekitar April 2017, Aryani pun memutuskan untuk vakum dari syuting sinetron terlebih dahulu. Di antara sederet artis, satu lagi yang tengah menunggu kelahiran di tahun ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Ussy Sulistyawati. Wanita cantik satu ini juga dikabarkan akan melahirkan di tahun 2017 mendatang. Mengingat usia kehamilan yang baru memasuki 28 minggu, bisa jadi istri dari Andika Pratama ini akan melahirkan di bulan Juni, Mei, atau Juni nanti. Kehadiran anak keempatnya ini bukan hanya ditunggu oleh Ussy semata, akan tetapi juga dinanti suami dan ketiga putri cantiknya. 30 tahun sudah Krisdayanti merambah karir di panggung hiburan tanah air. Dan sepanjang waktu tersebut, KD sapaan Krisdayanti ternyata masih tetap eksis dalam menekuni karir bernyanyinya itu. Di tengah kesibukannya yang cukup padat, KD pun tetap memperhatikan rumah tangganya bersama Raul Lemos. Sebagai ibu, istri sekaligus penyanyi yang sudah malang melintang merambah karirnya, KD mengaku sudah tidak mengalami kebingungan lagi ketika dirinya harus membagi waktu antara karir dan rumah tangga. Sedapat mungkin di tengah kesibukannya, KD tetap memperhatikan anak-anak serta suami tercintanya.
aku sibuk, ya pertama ya pasti urus anak-anak sekolah, urusin suami, alhamdulillah nyanyi juga masih jalan. Buat saya ditanya bagaimana cara membagi waktu, udah nggak sulit ya buat saya udah 30 hampir 30 tahun di industri kayak gini plus rumah tangga ya, jadi pasti manage waktu itu udah luar kepala gitu ya, jadi saya nggak bisa jelasin gimana, yang penting saya konsisten membangun dalam rumah tangga dan juga alhamdulillah dipercaya di karir, masih tetap di umur sekarang ya, syukur. Dari pernikahannya dengan Raul, Kade telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Amora dan Kellen. Dan saat ini kedua buah hatinya itu tengah mengalami fase tumbuh kembang. Kade mengaku senang melihat tumbuh kembang anak-anaknya, seperti Kellen yang saat ini sudah mulai menyukai olahraga. Atas dasar kesibukan sekolah anak-anaknya saat ini, Kade pun melarang Raul, ayah dari anak-anaknya, untuk mengajak mereka terlalu lama. Semaksimal saya, waktu saya pasti anak-anak saya ajak. Kalau saya tahu anak-anak juga waktu sekolahnya juga sangat padat ya. Terus ekstrakurikulernya dengan tambahan-tambahan pelajarannya kayak kumon, matematik, Inggris. Terus Kellen juga udah mulai kenal gimnastik, olahraga gitu. Jadi waktunya juga udah padat. Kalau semaksimal mungkin suami saya ajak anak bolos, saya bilang jangan sayang gitu loh. Kayak kemarin mereka libur cukup panjang plus bolos seminggu kan, ya sayang sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya anak-anak gitu ya. Kalau edukasi kan kita tanamkan sebaik-baiknya. Kalau mereka melihat bagaimana orang tuanya bekerja itu boleh, tapi jangan yang sampai terlalu capek gitu. Jadwal mereka juga saya atur gitu supaya tetap nyaman, mereka kecapean. Di samping sibuk mengurus sekolah anak-anak serta keperluan sehari-hari suami, Kade sendiri masih menyempatkan waktu bersama orang-orang tercintanya untuk traveling, semata untuk mengeratkan ikatan batin dalam keluarga. Hanya saja karena saat ini Raul suaminya sibuk bekerja, traveling yang bisa ia jalani bersama anak serta suami tak lebih dari 4 hari saja lamanya. Paling lama ya kayak misalkan umroh gitu ya, lama gitu. Tapi sekarang juga suami saya juga nggak bisa kerja atau pergi terlalu lama karena dia juga nggak bisa meninggalkan kerjaan di Timor yang memang menuntut dia untuk bisa terus fokus di sana gitu. Jadi memang kita nggak pernah traveling lebih dari 4 hari. Sementara itu, menyinggung karir Aurel putri sulungnya dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah, yang kini mulai mencicipi karir sebagai disc jockey, Kade sendiri tidak mau mempermasalahkan minat putrinya itu. Kade bahkan setuju dan sering memberi masukan kepada Aurel bagaimana sebaiknya seorang disc jockey itu. Lihat dia di TV, terus dia waktu show juga izin saya, minta doa saya. Saya pikir dia anak yang sangat baik, sopan, dan cerdas. Silakan kalau Aurel ingin berekspansi dengan kemampuannya dia, tapi harus maksimal. Ya kalau mau DJ ya les DJ yang benar, cari referensi DJ yang bagus, gitu. Jangan aji mumpung. Penatanya justru saya mau paling kasih masukan gimana cara berdiri, gimana body language, gimana memilih atau membuat repertoar lagu, gimana ngelis lagu yang keren, paling ya gitu. Nah itu tadi ya tipsnya, dan juga kalau darah seni emang sudah mengalir susah ya, makanya kelihatan anak-anaknya semua bisa tampil, satu jadi DJ, penyanyi juga. Terus yang kecil tadi kita nyanyi sama mamanya, di samping mamanya duet, itu lucu banget, astaga. Amora ya, lucu sekali. Mungkin kita tunggu nih singlenya jadi penyanyi cilik. Nah kan belum ada lagi tuh, belum terlalu banyak nih, mudah-mudahan sih mengikuti jejak orang tuanya. Nah setelah ini pemirsa, kalau ini tentang penyanyi cilik yang sekarang sudah beranjak dewasa, ada Cicio yang katanya dikasih kejutan sama fansnya.
Tapi sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Dua tahun gue kena. Gue. Oke. Oke. Gue disurprisein 2 kali sih. Waktu itu sama temen gue, sama mama sama kakak. Ya lagi di rumah kan, jadi nggak surprise juga, mereka udah tidur terus bangun happy birthday gitu. Gue lagi nonton bola kan. Terus papa juga dari Afrika telepon. Soalnya gue nggak tahu di Afrika jam berapa. Pokoknya di sini pas jam 12 malam dia telepon. Dan kalau dari teman-teman gue disurprisein sama ada 2 teman gue, yang satu best friend gue Dea Seto. Terus disurprisein sama Yosi Kristanto juga, karena dia lagi ke Jakarta tuh, yang dulu Tendangan dari Langit bareng sama gue. I miss that guy man, udah 3 tahun. Sama pacarnya Dea, sama best friend gue satunya Merdi. Terus habis itu gue disurprisein lagi besoknya sama Julian Jacob, Agatha Priscilla gitu-gitu. Jadi gue 2 kali disurprisein. Dan itu yang sama Dea disurprisein-nya tanggal 26 malam. Kalau yang satunya tanggal 28, jadi telat 2 hari. Makanya, tapi nggak apa-apa sih. Pokoknya gue terima kasih banget yang udah surprisein gue tahun ini. Lah, walaupun ini sebenarnya udah berapa hari ya, seminggu ya setelah ulang tahunku, tapi seneng banget. Yang penting niatnya, sama aku udah 2 tahun nih kena surprise. Tahun lalu bener-bener nggak tahu ada mereka. Tahun ini tahu ada mereka, tapi tiba-tiba disurprisein dengan kue ulang tahun sama apa ya, candles, wishes and stuff. Jadi seneng aku, seneng banget. Seneng ya gue, karena artinya mereka perhatian sama gue juga kan. Yang kayak gue tadi bilang, nggak penting lah, nggak harus tanggal 26-nya pas. Ya walaupun udah lewat seminggu, tapi yang penting kan niatnya dan maksudnya kan. Iya gitu. Nampaknya kebahagiaan Cicio semakin bertambah. Pasalnya para fans tercintanya ini tak hanya meluangkan sebagian waktunya untuk memberikan kejutan, namun juga ada yang sengaja menyiapkan kado spesial untuk Cicio sejak jauh-jauh hari. Enggak sih. Enggak. Mama aja nggak ngasih kado. Oh, tante. Kode. Dari siapa? Dari Angel? Thank you, Angel. Oh, Indonesia tuh buka langsung atau buka ya? Buka ya? Wih, apa nih? Ada baju kaos, t-shirt. Thank you, Angel. There you go. Sudah meraih kesuksesan di usia muda, rupanya tak membuat Cicio berpuas diri. Bahkan di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia mengaku bila masih banyak hal yang belum terwujud dalam hidupnya. Lantas apakah Cicio merasa semakin dewasa di usianya yang sudah melewati kepala 2? Pengen beli rumah sendiri, pengen pindah ke rumah, jadi gue bisa pelihara anjing juga. Jadi gue ada temennya, jodoh nanti, yang penting pelihara anjing Kita dulu. Kita boleh main gak nanti? Boleh kalau nggak takut sama anjingnya. Gue sih menurut gue tuh age, umur itu cuma ada di paspor aja. Kayak yang gue selalu bilang, ada yang 18-17 tapi udah dewasa, ada juga yang udah 30 tahun tapi masih belum dewasa. Jadi ya nggak dari situ sih, yang penting ya tetap harus tambah lama tambah dewasa. Tapi menurut gue angka itu nggak dijadiin patokan, gitu sih kalau menurut gue. Selamat ulang tahun Cicio, semoga panjang umur, terus dekat dengan fansnya. Dan keren banget, tadi katanya mama aja belum kasih kado, fansnya sekali ngasih kado banyak banget. Udah ngasih baju, kaos, t-shirt katanya. Itu satu kayaknya ya, baju, kaos, t-shirt. Tapi selamat ulang tahun sekali lagi. Kita lihat kedekatan dengan fans itu salah satu hal yang membuat kita bisa berhasil pastinya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa, karena sudah 1 jam nih kami menemani Anda. Saatnya kami harus pamit undur diri. Jangan lupa saksikan